Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Norah Halipah, Sri Ulfi Maulani, Gina Taskia, dan saya sendiri, Muhammad Yulian Ansyari. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi derajat 2. Semoga kawan-kawan dapat menyimaknya dengan baik. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi di sini materi yang pertama yaitu bentuk baku transformasi koordinat persamaan umum bidang derajat 2. Sebelum kita berbicara lebih jauh, alangkah baiknya jika kita tinjau terlebih dahulu translasi sumbu dan rotasi sumbu. Bisa kawan-kawan lihat pada gambar 1 dan juga gambar 2. Dari gambar 1 tampak bahwa jika sumbu koordinat digeser yaitu dengan menggeser titik O 0,0 ke titik O aksen H, K, maka diperoleh sumbu koordinat yaitu X aksen, Y aksen. Ini berlaku bahwa untuk setiap titik X, Y, X sama dengan X aksen ditambah H, dan Y-nya sama dengan Y aksen ditambah K. Selanjutnya, dari gambar 2, tampak bahwa sumbu koordinat diputar dengan sudut putar alfa berlawanan arah dengan jarum jam, dan diperoleh sumbu koordinat baru. Berlaku bahwa untuk setiap X, Y, yaitu X sama dengan X aksen cos alpha dikurang Y aksen sin alpha, dan persamaan Y-nya sama dengan X aksen sin alpha ditambah Y aksen cos alpha. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang persamaan umum derajat 2. Bisa kawan-kawan lihat persamaan umum derajat 2 berikut. AX kuadrat ditambah 2BXY ditambah CY kuadrat ditambah 2DX ditambah 2EY ditambah F sama dengan 0. Pada pembicaraan bab sebelumnya telah diketahui bahwa untuk mengenali bentuk persamaan umum berupa elips, hiperbola, atau parabola dengan melihat nilai AC. Dengan bentuk yang paling umum ini akan diselidiki ciri apa yang dipakai untuk mengenali bentuk-bentuk persamaan tersebut, sekaligus membawa bentuk persamaan umum derajat 2 ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah hilapnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada pembicaraan bab sebelumnya, telah diketahui bahwa untuk mengenali bentuk persamaan umum berupa elips, hiperbola, atau parabola dengan melihat nilai AC, dengan bentuk yang paling umum ini akan diselidiki ciri apa yang dipakai untuk mengenali bentuk-bentuk persamaan tersebut, sekaligus membawa bentuk persamaan umum derajat 2 menjadi bentuk yang paling sederhana. Tulis X, Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2BXY ditambah CY kuadrat ditambah 2DX ditambah 2EY ditambah F. Jika titik O 0,0 digeser ke O aksen H, K, maka untuk setiap T, X aksen, Y aksen sama dengan X, Y. Berlaku X sama dengan X aksen ditambah H dan Y sama dengan Y aksen ditambah K, sehingga persamaan derajat menjadi A dikali X aksen ditambah H kuadrat ditambah 2B dikali X aksen ditambah H dikali Y aksen ditambah K ditambah C dikali Y kuadrat ditambah 2D dikali X aksen ditambah H ditambah 2E dikali Y aksen ditambah K ditambah F sama dengan 0, sehingga menjadi AX kuadrat ditambah 2BXY ditambah CY kuadrat ditambah 2 dikali AH ditambah 2 dikali BK ditambah 2D dikali X aksen ditambah 2 dikali B kali H ditambah 2C dikali K
ditambah 2E dikali Y aksen ditambah F H, K sama dengan 0. Persamaan terakhir ini tidak memuat suku X aksen dan Y aksen jika 2A dikali H ditambah 2B dikali K ditambah 2D sama dengan 0 dan 2B dikali H ditambah 2C dikali K ditambah 2E sama dengan 0. Terlihat bahwa dua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear dan akan mempunyai nilai matriks 2A, 2B, 2B, 2C sama dengan 4AC dikurang 4B kuadrat bukan sama dengan 0. Jika sumbu X aksen, Y aksen diputar dengan sudut putar alfa, maka akan terbentuk sistem koordinat baru X double aksen dan Y double aksen, sehingga persamaannya menjadi A dikali X double aksen cos alfa dikurang Y double aksen sin alfa kuadrat ditambah 2B dikali X double aksen cos alfa dikurang Y double aksen sin alfa dikali X aksen X double aksen sin alfa ditambah Y double aksen cos alfa ditambah C dikali X double aksen cos alfa dikurang Y double aksen sin alfa kuadrat ditambah F H, K sama dengan 0, sehingga menjadi A cos kuadrat alfa ditambah 2B cos alfa ditambah C sin kuadrat alfa dikali X double aksen kuadrat ditambah min 2A cos alfa sin alfa ditambah 2B dikali cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa ditambah 2C sin alfa dikali cos alfa dikali X double aksen Y double aksen ditambah A sin kuadrat alfa dikurang 2B sin alfa dikali cos alfa ditambah C cos kuadrat alfa dikali Y aksen ditambah FH, K sama dengan 0. Persamaan terakhir tidak memuat suku X double aksen dan Y double aksen jika min 2A cos alfa sin alfa ditambah 2B dikali cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa ditambah 2C sin alfa cos alfa sama dengan 0. Menjadi C dikurang A sin 2 alfa ditambah 2B cos 2 alfa sama dengan 0. Menjadi 2B cos 2 alfa sama dengan A dikurang C sin 2 alfa. Jadi kotangan 2A sama dengan A dikurang C per 2B. Dengan memilih sudut sehingga persamaan tersebut dipenuhi, maka persamaan di atas menjadi A double aksen X double aksen kuadrat ditambah C double aksen Y double aksen kuadrat ditambah F H, K sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu yang slide ke-7. Dengan A double aksen sama dengan A cos kuadrat alfa ditambah 2B cos alfa sin alfa ditambah C sin kuadrat alfa. Kemudian C double aksen sama dengan A sin kuadrat alfa dikurang 2B sin alfa cos alfa ditambah C cos kuadrat alfa. Selanjutnya kotangan G 2 alfa sama dengan A min C per 2B. Nah, oleh karena itu A double aksen ditambah C double aksen sama dengan A ditambah C. Terus A double aksen dikurang C double aksen sama dengan A dikurang C tutup kurung cos 2 alfa ditambah 2B sin 2 alfa. Selanjutnya, tetapi karena kotangan G 2 alfa sama dengan A min C per 2B, maka cos 2A sama dengan A min C per akar dari dalam kurung A min C tutup kurung pangkat 2 ditambah 4B kuadrat dan
sin 2A sama dengan 2B per akar dalam kurung A min C kuadrat ditambah 4B kuadrat. Nah, jadi A double aksen dikurang C double aksen sama dengan A min C dikali dengan A min C per akar dalam kurung A min C tutup kurung kuadrat ditambah 4B kuadrat ditambah 2B per akar dalam kurung A min C tutup kurung kuadrat ditambah 4B kuadrat sama dengan dalam kurung A min C kuadrat per akar dalam kurung A min C kuadrat ditambah 4B kuadrat ditambah 4B per akar dalam kurung A min C kuadrat ditambah 4B kuadrat. Nah, sama dengan A min C kuadrat ditambah 4B per akar dari dalam kurung A min C pangkat 2 ditambah 4B kuadrat sama dengan akar dari dalam kurung A min C tutup kurung kuadrat ditambah 4B. Nah, selanjutnya bahwa dalam kurung A double aksen ditambah C double aksen tutup kurung kuadrat dikurang dalam kurung A double aksen dikurang C double aksen tutup kurung kuadrat sama dengan dalam kurung A ditambah C kuadrat dikurang dalam kurung akar dari dalam kurung A min C tutup kurung kuadrat ditambah 4B kuadrat pangkat 2 sama dengan dalam kurung A plus C tutup kurung kuadrat dikurang A min C kuadrat ditambah 4B kuadrat. Nah, sama dengan A kuadrat ditambah 2AC ditambah C kuadrat dikurang dalam kurung A kuadrat min 2AC ditambah C kuadrat ditambah 4B kuadrat tutup kurung. Sama dengan 4AC dikurang 4B kuadrat. Nah, di pihak lain bahwa A double aksen ditambah C double aksen dalam kurung pangkat 2 dikurangi dalam kurung A double aksen dikurang C double aksen tutup kurung pangkat 2 sama dengan A double aksen kuadrat ditambah 2A double aksen C double aksen ditambah C double aksen kuadrat dikurang dalam kurung A double aksen kuadrat dikurang 2A double aksen C double aksen ditambah C double aksen kuadrat tutup kurung sama dengan 4A double aksen C double aksen. Nah, berarti 4 double aksen C double aksen adalah 4AC dikurang 4B kuadrat atau A double aksen kali C double aksen sama dengan AC dikurang B kuadrat. Nah, dari persamaan A double aksen X double aksen pangkat 2 ditambah C double aksen kali 2 Y double aksen kuadrat ditambah F dalam kurung HK tutup kurung sama dengan 0. Nah, berupa yang A-nya elips jika A double aksen dikali C double aksen lebih besar dari 0. Yang B hiperbola jika A double aksen dikali C double aksen kurang dari 0. Yang C di parabola A double aksen kali C double aksen sama dengan 0. Nah, oleh karena itu persamaan umum derajat 2 berupa yang pertama elips jika AC dikurang B kuadrat
lebih besar dari 0. Yang B, hiperbola jika AC min B kuadrat kurang dari 0. Yang C, parabola jika AC min B kuadrat sama dengan 0. Nah, langkah-langkah untuk membawa bentuk persamaan umum derajat 2 ke bentuk persamaan elips, hiperbola, atau parabola paling sederhana yang telah dilakukan di atas dapat dibalik, artinya dengan merotasi sumbu koordinat terlebih dahulu, baru mentranslasi sumbu. Nah, selanjutnya untuk contoh akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah contoh soal dari persamaan umum derajat 2. Yang pertama, sederhanakan persamaan umum derajat 2 berikut. X kuadrat ditambah akar 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah akar 3x dikurang y dikurang 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, dari persamaan tersebut diketahui A sama dengan 1, B sama dengan akar 3/2, C sama dengan 2, D sama dengan akar 3/2, E sama dengan min 1/2, dan F sama dengan min 8. Nilai AC dikurang B kuadrat sama dengan 2 dikurang setengah akar 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 3/4 sama dengan 1/4 besar dari 0, sehingga persamaan ini merupakan elips. Nilai kot G 2A sama dengan A dikurang C per 2B dikurang 1 per akar 3, sehingga 2A sama dengan 2pi/3 atau A sama dengan pi/3. Jika sumbu koordinat X ya diputar sebesar alfa, maka diperoleh sumbu baru X aksen Y aksen dengan ketentuan X sama dengan setengah X aksen dikurang setengah akar 3Y aksen dikali Y sama dengan setengah akar 3X aksen ditambah setengah Y aksen. Jika disubstitusikan ke dalam persamaan umum derajat 2 yang diketahui 5x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat dikurang 4y aksen dikurang 16 sama dengan 0, dengan melengkapkan kuadrat diperoleh x aksen kuadrat per 4 ditambah y aksen dikurang 2 kuadrat per 20 sama dengan 1, atau x pangkat min 2 per 4 ditambah y pangkat min 2 per 20 sama dengan 1. Yang kedua, sederhanakan persamaan umum derajat 2 berikut. 4x kuadrat ditambah 2 akar 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah 10 akar 3x ditambah 10y dikurang 5 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut diketahui nilai A sama dengan 4, B sama dengan akar 3, C sama dengan 2, D sama dengan 5 akar 3, E sama dengan 5, dan F sama dengan min 5. Nilai AC dikurang B kuadrat sama dengan 8 dikurang akar 3 kuadrat sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5 besar dari 0, sehingga persamaan ini merupakan elips. Dicari nilai H dan K dari sistem persamaan. 2AH ditambah 2BK ditambah 2D sama dengan 0. 8H ditambah 2 akar 3K sama dengan min 10 akar 3. Selanjutnya 2BH ditambah 2CK ditambah 2E sama dengan 0. 2 akar 3H ditambah 4K sama dengan min 10. Diperoleh nilai H sama dengan min akar 3 dan K sama dengan min 1. Selanjutnya sudut alfa dicari yang memenuhi kot G. 2A sama dengan A dikurang C per 2B sama dengan
2/2 akar 3 sama dengan 1/3, sehingga alfa sama dengan pi per 6. Oleh karena itu, persamaan menjadi A double aksen X double aksen kuadrat plus C double aksen Y double aksen kuadrat ditambah F H, K sama dengan 0. Dengan F H, K sama dengan 4 dikali min akar 3 kuadrat ditambah 2 akar 3 dikali min akar 3 dikali min 1 ditambah 2 dikali min 1 kuadrat ditambah 10 akar 3 dikali min akar 3 ditambah 10 kali min 1 dikurang 5 sama dengan min 25, sehingga A ditambah C sama dengan 6, dan A dikurang C cos 2A ditambah 2B sin A sama dengan 4, sehingga A double aksen sama dengan 5 dan C double aksen sama dengan 1. Berarti persamaannya menjadi 5x double aksen kuadrat ditambah Y double aksen kuadrat sama dengan 25 X pangkat min 2 per 5 ditambah Y pangkat min 2 per 25 sama dengan 1. Selanjutnya, B. Bidang yang dinyatakan oleh persamaan bidang derajat 2. Jejak atau trace adalah suatu kurva yang terbentuk oleh perpotongan antara bidang-bidang koordinat dengan sebuah bidang lengkung atau surface. Sedangkan irisan section adalah kurva yang terbentuk oleh perpotongan antara beberapa bidang datar dan suatu bidang lengkung. Contoh jejak trace grafik pada bidang XY merupakan parabola. Persamaan dari jejak tersebut adalah Z sama dengan 0 dan 4x kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 4z kuadrat sama dengan min 16. Irisan atau section grafik x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 20 pada bidang y sama dengan 4 merupakan lingkaran. Persamaan irisannya adalah y sama dengan 4 dan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah z pangkat 2 sama dengan 20. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami tentang materi derajat 2. Semoga kawan-kawan bisa memahaminya dengan baik. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya dalam penjelasan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.